Jemaat Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan lagi yang tadi kita baca dari kitab Lukas pasal 2 dan juga dari kitab Yesaya pasal 9. Let's go back to the scripture, the word of God from Luke chapter 2 and then Isaiah chapter 9. Kita baca firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 2, berbicara tentang berita yang disampaikan oleh Tuhan lewat malaikat Tuhan. Sebagai dasar kita merayakan Natal. Pada saat kita memasuki bulan Desember, saya yakin kita semua, perasaan kita, hati kita kembali tergugah dan mengingat kenangan-kenangan Natal tatkala kita masih kecil. As we enter the December month, the month of December, each of us might be thinking of our experience when we were little. And so that was the song that was sang by the boys. Kita mengingat apa yang terjadi tatkala kita di kampung kita. Apalagi banyak dari kita di sini yang adalah orang rantauan. Seperti Pak Neri orang di sini, lain di sini, beberapa yang Arema asli. Tapi kebanyakan di sini adalah rantauan. Most of us actually came from different island or different places, and so each of us might remember the experience of celebrating Christmas. Ada dari kita yang merayakan Natal waktu kecil itu. Kalau saya dulu masih di kampung saya, memasuki Natal atau merayakan Natal, kami itu biasanya pergi ke rumah-rumah, memberikan salam, selamat Natal, dan di rumah itu disiapkan kue, gula-gula, dan ada juga makan-makan. Waduh, masih kecil itu saya merasa selalu kapan Natal datang. Bukan saja itu, selain dari disiapkan gula-gula, kue yang begitu membuat kami semangat masih kecil, orang-orang tua kami juga biasanya beli baju baru, sepatu baru, celana baru. Jadi kita masih kecil itu begitu terpengaruh dengan hadiah-hadiah seperti begitu. Bukan saja itu, kenangan-kenangan Natal itu selain dari makanan, pakaian, juga setiap rumah diarahkan untuk dicat baru atau dihiasi menjadi manis. Bahkan ada yang merayakan Natal di daerah yang lain. Ini experience orang Indonesia. Tapi kalau orang-orang yang dari Amerika sedikit berbeda. For the American people or European people, I see that they celebrate the Christmas a bit different. They put a lot of light on the street and then on the trees. And some of the Christian people in western side, they celebrate the Christmas with what they call Santa Claus as well there, or Santa Claus in the Dutch people. Ini juga datang ke Indonesia. Jadi pengalaman Natal kita itu berbeda. Kita berharap dengan merayakan Natal itu kita bisa merasa bersuka cita. We hope that by celebrating that way, we can have the joy and even the peace. Now the question is that the real peace. Apakah itu damai yang kita butuhkan? Is that the real peace that we need as the fundamental
pivotal need of peace. Hari ini saya memberikan tema khotbah atau renungan Natal dengan judul Jesus is our forever peace. Sekaligus menjawab apa yang tadi saya angkat. Jesus is our forever peace. That is the answer for the real peace that we supposed to focus on, we supposed to hold on, we supposed to rejoice on. Pada saat dunia sekarang ini, peace yang diharapkan dan dari peace itu membawa sukacita, sepertinya mahal sekali. Peace seems to be very, very hard to find, to get. Kenapa? Karena dengan datangnya dosa dan gerakan iblis, dia mau supaya damai itu tidak ada, dan damai yang harusnya dinikmati oleh manusia sejak awal itu memang dihancurkan oleh dosa dan tentu dipimpin oleh iblis. Dan bagi saya, dalam renungan saya pada akhir-akhir ini, kebutuhan manusia yang paling fundamental, kebutuhan kita, khususnya juga orang Kristen, yang paling fundamental adalah damai itu. Oh ya, memang kita butuh makan minum, kita butuh pakaian, kita butuh rumah, yang tadi saya sebut di awal renungan ini. Tapi sebenarnya the real need of our life is not about food or drink or clothes or house, but peace. Makanya saudara-saudara, kalau saudara buka dalam kitab Roma, dan itu merupakan ayat yang menjadi perenungan saya pada akhir-akhir ini, yaitu Roma pasal 14 ayat 17. As you can read from Romans chapter 14 verse 17, this text is very, very important for I myself. It says there that the kingdom of God is not about food or drink. It is not the matter of food or drink, but about righteousness, peace, and joy in spirit. Bahwa kerajaan Allah bukanlah masalah makan dan minuman, tetapi kebenaran, damai, dan sukacita. Kebenaran membawa kedamaian, kedamaian membawa sukacita. Kebenaran itu berhubungan dengan cinta kasih. Makanya di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5, Tuhan lewat Rasul Paulus berkata bahwa buah-buah roh yang berhubungan dengan kehidupan surgawi, yaitu berisi cinta kasih, love, peace, and joy. That's Galatians chapter 5 talking about the spirit, fruit of spirit. Nah, kembali bicara tentang damai yang tadi saya sampaikan. Kalau kita kembali kepada keinginan Bapa di surga tatkala menciptakan nenek moyang kita Adam dan Hawa, waktu Dia ciptakan mereka itu, di situ ada kehidupan damai yang indah antara Bapa dengan manusia, manusia dan manusia, dan manusia dengan ciptaan yang ada, manusia dengan binatang-binatang, manusia dengan tumbuh-tumbuhan. What a wonderful life when God created man, and they have that wonderful, unspeakable, even indescribable relationship, peace, connection between God and His people, which is Adam and Eve. And Adam and Eve between themselves and also with God's creation. Ini yang
dikehendaki oleh Tuhan tatkala Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Mereka begitu menikmati itu hubungan yang indah dengan Bapa, di surga dengan Tuhan, di antara mereka dan di antara mereka dengan binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dan menurut saya itulah surga bagi mereka. That was the heaven for them. Tapi surga itu menjadi hancur, menjadi hilang akibat dosa datang, akibat iblis datang dan manusia mendengar iblis. Maka the peace atmosphere, the peace condition and situation was broken, and that's why man faced death and sad and sorrow. Oleh karena damai itu hancur, maka terciptalah kematian. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak dengan saya makan itu pohon pengetahuan baik dan jahat, mati. Spiritual death and physical death. Dan itu yang kita alami. Tetapi saudara, kita punya Tuhan ini baik sekali. But our God, such a grateful, merciful God, He came down. Ini berita luar biasa. Makanya untuk lihat Lukas, saya mau lihat dari kacamata perjanjian lama menuju ke Lukas. Dia baik sekali Bapa kita itu. Tidak meninggalkan Adam dan Hawa dalam keadaan begitu. Kalau ditinggalkan, maka mereka tidak ada harapan. Menghadapi kematian secara rohani, hubungan dengan Bapa menjadi rusak, hubungan dengan mereka juga jadi tidak bagus, hubungan dengan binatang-binatang juga tidak bagus, hubungan dengan tanaman dan tanah dan semua alamnya juga tidak bagus. Maka saudara tidak heran binatang-binatang buas itu begitu ngamuk sama kita dan ada yang bisa meninggal gara-gara digigit. Itu akibat itu semua. Bekerja keras itu akibat itu semua. Kita juga jadi konflik dan konflik. Kan tadi saya katakan kami menjadi mahal. Bahkan suami istri juga menjadi tabrak-menabrak, terjadi perceraian. Ini juga terjadi masalah internal dalam rumah tangga. Bahkan teman juga, bahkan sampai perang-perang bangsa lawan bangsa. Itu akibatnya di sini, dia punya alurnya itu. That is the way, the consequence of sin that breaks the peace. We lose the peace with God, between ourselves, with the creation of God, animals, etc. Namun Tuhan begitu baik, dia datang dan dia cari manusia. Adam, where are you? Dan Kejadian 3 ayat 15 katakan di sana, dia betul adil, dia hukum mereka, tetapi dia kasih jalan keluar. Itu adalah damai, janji damai yang akan datang, Raja damai yang akan memberikan damai forever. God in His loving, grateful, merciful character came down to meet Adam and Eve and provided the peace. Saudara-saudara pasti hafal Kejadian pasal 3 ayat 15. Tapi itulah, itu yang dibutuhkan. That is the fundamental, pivotal need of man. It's not about food or drink. Bukan masalah makan minum. Tuhan datang cari mereka dan dia kasih mereka janji datangnya sang Raja damai yang akan meremukkan kepala iblis, dan dari situ terjadi kedamaian dengan Bapa di surga lewat matinya Tuhan Yesus Kristus. So that is the answer for us that we need. Yesaya pasal 9 selanjutnya meneruskan tentang janji yang Tuhan janjikan dalam Kejadian ayat 15 itu, bahwa anak itu akan lahir dan itu menjadi janji anugerah, janji berkat. Bangsa Israel tatkala mereka mendengar janji dalam Yesaya pasal 9, mereka merindukan itu. They long for the coming of Jesus. They long for the coming of
Peace ini yang dirindukan oleh umat Tuhan, yang Tuhan provided. God provided the Prince of Peace for us, for men, for the Israelites, and for us now. So, sekarang kita rayakan Natal. Saya kira kita harus kembali ke sana dan kita harus lihat kebutuhan kita yang paling utama dalam merayakan Natalnya apa. Makanya tadi saya mengawali renungan ini dengan masih kecil ingat gula-gula, ingat pakaian baru, ingat makanan enak dan lain sebagainya. Tapi apa itu yang paling utama? Bahkan di barat mereka arahkan ke Santa Claus dan lain sebagainya. Apa itu paling utama? Atau peace which is in Jesus. Menurut saya kita semua butuh itu. Dan kita sebagai diri kita, sebagai orang tua, sebagai pendeta, sebagai guru, sebagai anak, mari kita renungkan secara dalam the main point of the Father in giving the solution for man in man's life. Kita renungkan maksud Bapa di dalam menyiapkan Tuhan Yesus sebagai damai bagi kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 22 dikatakan, Dialah damai sejahtera kita. He is our peace. Yang tadi saya katakan dalam tema, He is our forever peace. Dia janjikan, dan sebagai Allah yang setia, Dia genapi. Ini yang tercatat dalam kitab Lukas yang kita baca tadi. Tuhan Yesus benar-benar lahir di Bethlehem, dan saat Dia lahir, Tuhan Allah dapat announce. Kalau di dunia ini biasanya orang lahir manusia yang announce, tapi ini Tuhan Yesus ini yang mengannounce, yang mengumumkan, ini Tuhan sendiri. God Himself promised about the coming of the Prince of Peace. He provided and He announced it. Luar biasa ya. Dia siapkan, Dia janjikan, Dia datang, dan Dia umumkan. Bukan manusia yang umumkan, Dia sendiri umumkan. Bagaimana Dia umumkan? Dia umumkan lewat malaikat. Ini suatu peristiwa yang saya kira perlu kita renungkan secara baik. Karena ini saya boleh katakan maha penting. The most important news God Himself announced through the angels. Ini berita yang sangat penting, dan kita harus renungkan ini di merayakan Natal seperti begini. Dunia sekarang kita penuh dengan berita-berita yang real maupun hoax. 5 menit buka HP, berita lagi. Kita begitu melihat berita-berita seperti berita sangat penting. Pengumuman ini, pengumuman itu. Kita selalu sibuk dengan di situ. Tapi apakah kita mau sibuk dengan merenungkan berita penting? Makanya dikatakan dalam Lukas tadi dia bilang, aku datang membawa berita sukacita. Bahkan dikatakan great joy. Berita sukacita ini Tuhan sendiri sampaikan, dan Tuhan sendiri umumkan lewat malaikat dengan kemuliaan yang luar biasa. Kalau tadi kita baca dalam Lukas pasal 2, what's a glorious situation as the angels of God came announcing this important glad tidings. Yang ingin saya fokuskan saudara di dalam ayat yang ke-14 itu, saya merenungkan poin ini, dan saya mau ini juga dilakukan dalam lagu ya. Sebentar kita nyanyi itu, biasa dinyanyikan Gloria in excelsis Deo. Tapi apa kita ngerti maksudnya? Itu yang ada dari kitab ini, ada dari ayat ini. That song was taken from this text, but do we understand the meaning of that song? Segala kemuliaan
kepada Allah yang maha tinggi dan damai kepada manusia yang ada di bumi. Mengapa bala tentara malaikat nyanyikan itu? Mari kita lihat di ayat 14. Let's go to the verse 14 of Luke chapter 2. See how the situation at that time. I read again. Let's go from verse 13 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Ini menekankan so many angels, great multitude of the angels. Bala tentara itu berarti bukan itu seperti tentara itu, staf-stafnya Tuhan itu banyak sekali, dan mereka menyanyi memuliakan Tuhan, katanya kemuliaan bagi Allah. They all glorify God, saying glory to God in the highest. Why? Kenapa? Kenapa pujiannya begitu? Ini saudara, kita perlu belajar bersama dalam merayakan Natal, bahwa tatkala kita rayakan Natal, kita harus rayakan Natal itu arahnya kepada kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan harus dimuliakan dalam merayakan Natal, bukan kitanya. Fokusnya bukan kita, fokusnya bukan makanan, fokusnya bukan rumah, fokusnya bukan pakaian, fokusnya bukan untuk rame-rame saja, tapi fokusnya paling utama untuk Tuhan. Kenapa? Why God must be glorified? Because He provides the peace. Kalau dia mau kasih gula-gula, wah bisa miliun triliun gula-gula, tapi tidak kasih gula-gula. He can provide a lot of candies if He wants, but no. Kalau mau makanan yang enak-enak, bisa jutaan kilo itu daging-daging, sayur-sayur, bisa. Tapi Dia tidak siapkan itu untuk mereka. Mau siap pakaian, bisa. Dia ciptakan semua, bisa kasih pakaian, bisa. Mau rumah yang hebat, bisa. God can provide anything you need for your physical need. He can. Because nothing is impossible for Him. He can. Dia bisa. Apalagi zaman sekarang ini anak-anak pasti mau sekolah, apa tujuannya? Saya mau punya duit, saya mau beli Mercedes, saya mau beli Rolls Royce, saya mimpi itu terkadang gitu ya. Fokus kita ke sana. Bukan saja anak muda, kita juga yang tua-tua juga maunya gitu. Maunya hidup secara economical life. We want to make a lot of money. Why? Because we want to have better life, nice clothes, nice house, nice car. Kalau bisa punya jet pribadi. God can provide those. But for God, that is not the most important need. That is not the pivotal. That is not the most significant need. Fundamental need of man is not about that. Bukan. Tuhan tahu persis sebagai Allah yang penuh dengan hikmat, kebutuhan kita yang paling utama bukan itu. Kita butuh damai. Makanya itu menjadi renungan saya akhir-akhir ini. This is my reflection in the last years. What's the point of life? Of running this life? It's actually about peace. Peace, which is very expensive now. But God provides this peace in our Lord Jesus Christ. And that's why if you go back to the scripture, I was studying about the blessing of God, and I surprised myself because I found out that in the middle of the blessing of God to His people, there's always peace. Saya saudara merenungkan ini tatkala saya telah cari berkat dari Tuhan. Yang kita selalu pikir berkat-berkat material, ternyata dalam Alkitab selalu bicara berkat itu berhubungan dengan damai. Saudara buka di Perjanjian Lama, Tuhan bilang
kepada Musa, berkati mereka, kasih tahu mereka, aku menampakkan wajahmu dan damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Perjanjian baru Tuhan mengatakan damai sejahtera, damai sejahtera. Tadi saya bilang karis tertulis itu damai sejahtera. Makanya orang Israel bilang ketemu dia bilang damai sejahtera, shalom, 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 shalom. Itu artinya damai sejahtera, damai sejahtera. Itu yang dibutuhkan oleh kita dan Tuhan siapkan itu. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. That real peace can be found in our Lord Jesus Christ. Makanya saudara, di dalam merayakan Natal seperti begini, saya ingin mengencourage, memberikan semangat dan mendorong kita semua dan anak-anak kita. Mari kita mengarahkan mereka untuk melihat kebutuhan manusia dan setiap kita yang paling utama adalah damai itu. Dan tidak salah kalau ada lagu katakan, adakah damai di hatimu? Itu lagu sangat penting, sederhana tapi sangat penting. Orang yang memiliki damai saudara, jangan khawatir masalah tidur. Saya tahu tidur bisa menjadi masalah besar bagi orang tertentu, apalagi kalau sibuk, stres. Kalau damai ada, tidur juga gampang. Kalau damai ada, makan enak masuk lewat tenggorokan. Kalau damai tidak ada, antara suami istri konflik, kakak adik, rumah tangga masalah, kerongkongan sepertinya bongkar, tidak bisa masuk. When you don't have that peace, when you fight in the middle between your friends and family, etc., even though there is a lot of food, or there are a lot of food on the table, your throat's like swollen. Orang Indonesia bilang bengkak tenggorokannya. Kalau orang Kupang dia bilang tenggorokannya bangka. Artinya tidak bisa masuk because no peace. Jadi saya kira firman Tuhan itu betul. Kalau ada damai, biarpun makanan sederhana, we can eat easily, we enjoy it. Damai ada hanya dalam Tuhan Yesus saja. Damai ada disiapkan oleh Bapa. Damai ada itu selalu Tuhan bicara di perjanjian lama menuju pada Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu di dalam Yesaya pasal yang ke-9 tadi dia bilang, dialah Raja damai. He is the Prince of Peace. And that's why when you celebrate Christmas, actually the focus is on the King of Peace, the Prince of Peace. Because that is the most fundamental need of our life. When we have this, we can pray, we can talk with God, we can celebrate the Christmas biblically, heavenly. When we have this peace in our Lord Jesus Christ, then we can reflect in our family life. When we have this peace in our Lord Jesus Christ, we can shine this peace to other people through our peaceful smile, peaceful love, peaceful communication, peaceful action, because of our Lord Jesus Christ. Kalau kita paham ini dengan baik, maka kita bisa merefleksikan damai surgawi forever dalam Tuhan Yesus ini bagi suami, istri, anak, teman. Lewat sikap kita, senyum kita, tawa kita, komunikasi kita, percakapan, segala macam aktivitas kita itu bisa jalan dengan indah akibat peace itu. Peace ini Tuhan sudah kasih ke kita dalam Tuhan Yesus. Dan oleh karena peace ini disiapkan oleh Bapa, maka Bapa harus menerima kemuliaan ini. Because God provided, promise, and give this peace to us in our Lord Jesus Christ, so His name must be glorified.
Makanya para malaikat memuji Tuhan dengan luar biasa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Gloria in excelsis Deo. Itu yang kita nyanyikan bersama. Why we say that? Because He promised, He gave the solution, He sent the Son of Him, He provided peace. Makanya dalam ayat tadi dia bilang, damai bagi semua yang berkenan kepadanya. Menurut saya itulah arti merayakan Natal. Dan saya pikir itulah surga. Surga belum lengkap, karena nanti kita akan dapat surga yang lengkap. Jadi kalau kita bicara surga, sebenarnya surga itu ada kalau kita punya damai itu. Damai itu ada kalau kita punya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya datang membawa surga bagi kita. Jadi kita rayakan Natal seperti begini, harusnya ada suasana surgawi yang penuh dengan damai, yang mana itu membawa sukacita, sangat isi. Makanya di ayat sebelum dikatakan, saya bawa berita sukacita. So we are to thank God, glorify His name for the peace He has given us in our Lord Jesus Christ, and that peace brings joy. And so we should be joyful with unspeakable, indescribable joy, because this is heavenly joy. Saya berharap saudara sebentar pulang dan bawa hidup yang penuh dengan joy. Bukan joy karena dapat gula-gula, bukan joy karena dapat baju baru, bukan joy karena dapat rumah baru, bukan. Kita rayakan Natal karena kita dapat heavenly joy, forever joy in our Lord Jesus Christ, and that forever joy because of Jesus. That is our forever peace. Let's go home bringing our forever peace and forever joy, and show to other people our forever love that we have in our Lord Jesus Christ. Kita boleh pulang merayakan Natal dengan mengingat kita sudah punya damai yang kekal dalam Tuhan Yesus, dan Dia sajalah yang membawa sukacita yang kekal. Bukan karena gula-gula, bukan karena candy, bukan karena apa, tapi karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir. Maka kita pulang, kita puji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama, Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, karena Tuhan Yesus telah memberikan kita damai sebagai buah karya dari Allah.